Baik, next for Imran, is there any specific program for from USAID to enhance the role of pharmacists, just in case any patients who has complications in HIV and also TB? HIV and TB is a part of TB. So I don't think that we are talking about any special program separately. So, and we are not talking about treating TB by pharmacists. We are talking about providing referral services as well as providing treatment for TB through pharmacists. So the treatment of HIV will be taken care of along with TB, will be taken care of by the health centers or maybe by the hospitals. If you are talking about any specific USAID intervention, this is the one which we are having with pharmacists right now in TB. There may be something under linkages which I am not aware of, and I can also request Dr. Imran's help in responding to the question in a complete way, if there is anything for HIV TB which is there in Indonesia as a program for pharmacists. Thank you. Okay, thank you, Imran, for your answer. Kepada Dr. Imran, ada pertanyaan dari Apoteker Sari Nirmala. Apakah sudah ada data di Kemkes terkait dengan kasus TB dengan komplikasi COVID-19? Bagaimana penanganannya? Silakan, Dok. Ya, ada datanya. Jadi data kami yang terakhir itu kalau nggak salah ada 35 pasien TB yang sedang menjalani pengobatan meninggal karena COVID. Kemudian ada sekarang itu sampai sekarang ada 95 pasien TB yang sedang mengalami pengobatan yang juga mengalami atau terdiagnosis COVID. Jadi itu kondisinya sekarang. Dan saya kira itu akan memperberat, memang seperti tadi saya sampaikan, secara global pun sampaikan bahwa kondisi COVID ini akan memperberat pencapaian kita untuk melakukan eliminasi tahun 2030. Pertama, terutama adalah kita itu tidak bisa menemukan pasien baru. Kenapa? Karena memang selama ini kita itu penemuan kasus barunya itu bukan hanya pasif menunggu di rumah sakit atau di klinik, tapi juga melakukan active case finding. Nah, sekarang dengan adanya COVID, itu otomatis kan active case finding-nya tidak bisa dilakukan. Baik kadernya, petugasnya, itu mereka selain khawatir mereka keluar rumah untuk mencari, dan juga ada juga masalah bahwa petugas-petugas TB di puskesmas itu hampir 70% itu ternyata mereka ngurusin COVID. Ya. Jadi mereka nggak sempat lagi mereka mencari pasien-pasien. Terima kasih, Dok, atas jawaban pertanyaannya. Kemudian untuk Bu Eni dari Apoteker Debi, dari pengalaman Ibu dalam penanganan pasien TB, apa masalah yang sering Ibu jumpai sehubungan dengan pelayanan kefarmasian? Silakan, Ibu. Ya, terima kasih pertanyaannya ya, Ibu Debi. Masalah yang sering dijumpai di pelayanan TB ya. Tadi kalau masalah terkait obat, seperti yang sudah pernah kami lakukan ya, kami mendata dari pasien-pasien yang dikonseling, masalah yang terkait obat itu tadi terbanyak interaksi obat ya. Interaksi obat ini ada banyak yang potensial, yang aktual atau yang benar-benar muncul itu sedikit ya. Interaksi dengan antacid dan sebagainya itu salah satu yang sering dijumpai. Interaksi dengan obat KB itu ternyata banyak itu pasien TB. Kemudian kalau itu masalah terkait obat ya. Masalah yang cukup besar juga yang sering ditemui adalah masalah kepatuhan ya, masalah adherence terhadap terapi. Kita tahu bahwa pengobatan TB ini kan jangka panjang, minimal 6 bulan. Jadi butuh motivasi yang sangat besar untuk pasien untuk bisa menaati pengobatannya sampai selesai ya. Kadang minum obat 2 minggu aja mereka sudah merasa sehat ya,
yang batuk-batuk sudah mereda, badannya sudah terasa enak, lemesnya udah hilang, nafsu makannya sudah membaik, dan itu mereka merasa sudah sehat. Jadi ya udah berhenti aja gitu. Jadi itu sangat banyak kasus seperti itu. Kita betul-betul yang sebenarnya butuh pendampingan betul untuk pasien-pasien ini ya. Cuma kalau kita bisa melihat, ini pasien ini kelihatannya, kalau sering konseling ya, itu kadang-kadang kita sudah punya feeling ya, bahwa ini pasien ini kayaknya bakalan bandel nih. Atau, ini pasiennya kelihatannya ngerti, katanya iya, tapi belum tentu melaksanakan gitu. Jadi, itu challenge atau masalah yang cukup besar ya di pengobatan TB ini. Seperti tadi yang saya bilang ya, pengalaman di ruang rawat inap pun, ketika kita mengkonseling pasien bedside ya, mendatangi tempat tidur pasien, ketika kita jelaskan, pasiennya kelihatannya iya, patuh kelihatannya kalau kita ini ya, tapi begitu saya juga nggak tahu feeling ya, jadi rasanya kok ingin, boleh nggak saya ngecek laci obat ibu gitu ya, laci di samping pasien, begitu saya buka ternyata obatnya ada di situ, yang kata dia sudah diminum itu ternyata masih ada. Jadi masalah kepatuhan ini sangat kelihatannya sepele, kelihatannya mudah diucapkan, tapi cukup besar sebenarnya, masalah yang cukup besar yang menjadi kendala dalam kesuksesan pengobatan TB. Ya. Kemudian masalah yang lain, masalah ketersediaan mungkin ya, ketersediaan obat ini yang juga challenge ya, tantangan tersendiri untuk ketersediaan obat. Untuk obat program ya harus kerjasama yang erat sekali dengan Sudinkes ya, kan kita obat program ini disuplai dari pemerintah. Jadi kalau nggak kerjasama yang baik, bisa terjadi kekosongan obat gitu ya. Jadi kita juga sebagai pihak Fasiankes harus rajin juga memberikan laporan sehingga terhindar nih hal-hal yang seperti ini. Kemudian masalah apa lagi? Ya banyak sih sebenarnya masalahnya, tapi ya masalah apapun ya kita berusaha untuk ada sesuatu lah yang kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Mungkin itu jawaban dari saya, Bu Debbie. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni atas jawabannya. Next question, Imran. Is there any procedure need to be proceeded by the pharmacist to getting involved in USAID TBPS program? Yeah, so this program is right now being implemented in 6 of the districts. And when I say 6 of the districts, we are talking about Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Medan, Gresik, Samarinda, and Denpasar. And next year, we plan to expand it to 3 more districts. So right now, there are district technical officers over there who, along with the DHO and PHO, are working over there. So will there be any additional interaction with USAID TBPS or additional requirement of registration with USAID TBPS? No, there won't be any. This is a work which will be done in collaboration with DHO and PHO of the district. Thank you. Thank you, Imran, for your answer. I think it's better for me to skip to the next questions for you because I think it's related with the previous question. If any pharmacists work in area which outside from TBPS coverage, how they can contribute in the program? Yeah, so this question is better suited for Dr. Imran. Okay, thank you. Yeah. Kepada Bapak Dr. Imran, saya mungkin sebelum mungkin Bapak akan menjawab pertanyaan atas yang barusan kami sampaikan kepada Dr. Syed Imran. Ini ada pertanyaan dari apoteker Ardiatul Ifah Kelana. Seandainya pasien terkendala dalam menjangkau ke PKM, misal terkendala fisik, jarak, dan seterusnya, yang kemungkinan bisa jadi kendala dalam adherence minum obat TB, mungkin yang dimaksud, apakah dimungkinkan ya dok, PKM tersebut bekerjasama atau merujuk ke apotek swasta terdekat, atau mungkin klinik atau dokter praktik mandiri yang terdekat? Silakan dok. Jadi yang pertanyaannya ke Dr. Syed Imran tadi, gimana mas? Pertanyaan ke Dr. Syed Imran tadi yang dirut kepada Pak Dr. Imran, apabila ada, kalau daerah saya bukan daerah cakupan TBPS, program TBPS, sebagai apoteker bagaimana saya bisa berkontribusi? Ya, oke, saya jawab dulu yang tadi pertanyaan kepada Dr. Syed Imran ya. Jadi selain TBPS itu kita itu juga sekarang